Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 1.4 Budaya Positif. Tugas 1.4.A.8. Koneksi antar materi. Perkenalkan saya, Sri Kurnia Dewi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 7 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan fasilitator saya yaitu Bapak Parsono, SPD MPD, dan pengajar praktik saya Bapak Yuseran Fauji SPD. Pada paparan kali ini memuat tentang koneksi antar materi dan budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara memandang setiap anak memiliki kodrat, potensi, kekuatan dan keistimewaan yang berbeda-beda. Pendidik harus mampu mengenali kekuatan potensi bakat minat setiap anak. Seorang pendidik dalam menuntun anak haruslah bersesuaian dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai cita-cita yaitu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Merdeka belajar merupakan pendekatan menuntun anak agar kekuatan keistimewaan bakat dan minat anak bertumbuh kembang maksimal. Keselamatan dan kebahagiaan dapat dicapai apabila setiap orang memiliki keluhuran budi pekerti dengan nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik sudah seharusnya mempunyai visi yang selaras dengan cita-cita pendidikan itu, dan untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan upaya. Salah satunya dengan mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak. Berkolaborasi dengan semua pihak membangun karakter profil pelajar Pancasila dengan mewujudkan lingkungan belajar yang memiliki budaya positif. Budaya positif dapat diwujudkan dengan baik dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Mereka dengan motivasi ini menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal.
Menanamkan motivasi intrinsik akan berdampak jangka panjang, motivasi yang bukan karena adanya hukuman atau hadiah. Murid akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, yaitu nilai-nilai kebajikan. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup atau survival. 2. Kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. 3. Kebebasan atau freedom. 4. Kesenangan atau fun. 5. Penguasaan atau power. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. 5 posisi kontrol guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Yang paling ideal dalam menerapkan disiplin positif, sebaiknya guru sebagai posisi manajer. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Guru akan membimbing, mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Murid mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid, berupa pernyataan yang mengandung nilai kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan metode menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi intrinsik. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas, dengan berdiskusi bersama murid membuat kesepakatan. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi adalah: pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah akan memudahkan terwujudnya lingkungan belajar dan pembelajaran yang berkualitas. Terbangunnya karakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Bersifat menuntun bertumbuh kembangnya kekuatan kodrat murid dengan optimal. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak. Nilai diri guru penggerak yang terimplementasi pada peran dan tanggung jawab seorang pendidik. Visi guru penggerak yang selaras dengan cita-cita pendidikan. Terwujudnya profil pelajar Pancasila untuk masa depan bangsa dan dengan prakarsa perubahan yang menginginkan terbentuknya budaya positif sehingga tercipta sekolah yang nyaman, aman. Berpihak pada murid dapat menumbuh kembangkan kekuatan kodrat murid. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam bahagia.